Bab 616. Pisau, pedang. Jiwa pedang. Banyak minat melintas di mata siluman malam, mengatakan, ya, jiwa pedang lebih tajam dari Felix Zuo. Aku tidak menyangka pendekar hitam di benua masih bisa melahirkan jenius sepertimu. Saudara Luo, kamu hanya bisa menonton pertempuran, jangan bergerak, atau itu akan menjadi penghinaan bagiku. Kata-kata itu jatuh, jiwa pisau yang menakutkan dari siluman malam keluar. 10 tingkat jiwa pisau. Wajah Julian Luo sedikit berubah, dia ragu-ragu, dan kemudian minggir. Para pelaku kejahatan ini sangat angkuh dalam hatinya, apalagi untuk siluman malam yang keluar dari tanah suci. Pihak lain ingin menyelesaikan warrior yang sendirian yang juga wajar. Hanya saja dia masih memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya, karena warrior yang bukanlah orang yang lemah. Hati-hati dengan pisau tajamnya. Pada saat ini, leluhur iblis yang berdiri tidak jauh darinya mengingatkan. Warrior yang mengangguk, dan sisik naga muncul di pakaiannya. Dalam menghadapi musuh manapun, dia tidak akan membencinya, karena sangat bodoh untuk membenci lawan. Hampir pada saat warrior yang memanggil sisik naga untuk menutupi tubuhnya, cahaya putih melintas di lapangan, dan kemudian pakaian dada warrior yang terbelah. Warrior yang bergerak sedikit, tetapi tidak mundur. Melihat adegan ini, pupil Julian Luo di samping menyusut, warrior yang ini menjadi lebih kuat lagi. Wajah siluman malam sedikit berubah saat ini, tentu saja, dia tidak menyangka bahwa warrior yang akan benar-benar menahan pisau tajamnya. Tangan siluman malam mengepalkan gagang pisau, tak ada lagi rasa jijik di hatinya. Warrior yang juga menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Meskipun pria di tanah suci di depannya tidak melukainya, tetapi pisau lawan terlalu cepat, sehingga dia bahkan tidak bereaksi. Giliranku. Warrior yang menghempaskan kaki kanannya. Dengan bantuan kekuatan dari tanah, tubuhnya meledak seperti bola meriam berkecepatan tinggi. Dengan ayunan ringan pedang kayu di tangannya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke langit, bertabrakan dengan siluman malam. Siluman malam mendengus dingin, pisau pendek terbanting dari sarungnya, dan semburan cahaya keluar, bertabrakan dengan pedang energi warrior yang boom. Raungan terdengar, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur, membuat tanah dalam jarak 100 meter dari daerah sekitarnya berantakan. Warrior yang dan siluman malam mengibaskan aura pedang dan energi pedang, bertabrakan seperti dua meteor di udara. Pedang kayu dan pedang pendek bersentuhan. Boom. Begitu mereka bersentuhan, gelombang udara melingkar tiba-tiba menyebar dari tempat keduanya bertabrakan, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang mereka berdua lebih dari 200 kaki. Mata siluman malam memancarkan pandangan yang bermartabat, karena tangannya sedikit gemetar, dia tidak menyangka bahwa kekuatan warrior yang akan begitu besar, dan pertahanan fisik warrior yang juga jauh melebihi yang dia bayangkan. Pertahanan fisik warrior yang setidaknya satu tingkat lebih kuat dari leluhur iblis. Saat berikutnya, siluman malam menghilang dalam sosok yang aneh, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan warrior yang. Pada saat yang sama, pisau pendek di tangan siluman malam juga memotong leher warrior yang. Tang. Belati di tangan siluman malam tersayat di tenggorokan warrior yang, dan percikan terbang kemana-mana. Mata siluman malam menyusut. Dia tidak menyangka warrior yang akan memiliki sisik naga di tubuhnya. Dan tampaknya sisik naga ini bukan skala naga biasa, bahkan senjata daunnya ditambah 10 jiwa pisau bersifat defensif. Dia hendak mundur, tetapi pada saat ini, pedang kayu di tangan warrior yang menembus dadanya. Buff.
Siluman malam terbang terbalik 100 meter jauhnya, dan ada rona merah yang sangat mencolok di dadanya. Melihat adegan ini, wajah Julian Luo menjadi muram. Dia tidak menyangka bahwa warrior yang benar-benar akan melukai siluman malam. Dia langsung mengingatkan, "Kakak siluman malam, jangan berkelahi jarak dekat dengannya, kamu akan menderita." Siluman malam mengulurkan tangan dan menyeka darah di dadanya, lalu memasukkannya ke mulutnya, menjilatnya, dan berkata, "Darah, haha, sudah lama darah aku berdarah." Warrior yang, harus kukatakan, kamu membuatku marah dan konsekuensinya serius. Laki-laki harus terlihat seperti laki-laki. Warrior yang berkata, "Jika kamu ingin menjadi seorang wanita, bermain sendiri saja di rumahmu. Untuk apa bersikap tengah seperti itu dan membuat orang jijik melihatnya? Apa kamu tidak tahu, tampangmu ini membuat orang ingin muntah?" Di samping, kelopak mata Julian Luo berkedut. Warrior yang ini benar-benar ingin menyinggung siluman malam ini sampai mati, tetapi perkataan warrior yang cukup masuk akal. Wajah siluman malam menjadi terdistorsi. Dalam kehidupan ini, dia membenci orang lain karena memanggilnya banci, karena ini adalah rasa sakit seumur hidupnya. Tidak ada yang tahu bahwa alasan mengapa pedangnya begitu cepat adalah karena dia telah mengembangkan metode rahasia yang sangat aneh. Untuk mempraktikkan metode rahasia ini, syarat pertama adalah memotong alat kelaminnya. Untuk menjadi lebih kuat, dia memilih untuk menghunus pisau di alat kelaminnya. Sejak itu, dia berubah dari jenius biasa menjadi super jenius di Tanah Suci. Di kalangan generasi muda, pedangnya tercepat. Tapi sejak itu, dia juga menjadi monster, yaitu, terlepas dari suaranya, karakternya, atau beberapa aspeknya, dia menjadi semakin seperti seorang wanita. Bahkan ketika dia melihat seorang wanita, dia akan merasa cemburu dan jijik. Namun karena kekuatannya, orang-orang di Tanah Suci memilih untuk menutup mata terhadapnya, bahkan beberapa master Tanah Suci yang peringkatnya lebih tinggi darinya tidak akan dengan mudah memprovokasinya. Tapi dia tidak menyangka bahwa sekarang di wilayah selatan seseorang telah dengan terang-terangan mengangkat bekas lukanya. "Ada apa?" Warrior yang mencibir, lalu berkata, "Memangnya bukan?" Luarnya suara laki-laki, tapi hati dan perilakunya seperti wanita. "Bukankah kamu sampah yang menjijikkan? Kamu ingin mati." Seluruh wajah siluman malam terdistorsi, dan pedang pendek di tangannya tiba-tiba terhunus. Banyak energi pedang tumpang tindih dan menembak ke arah warrior yang. Kali ini, pisau siluman malam tidak berhenti berayun. Aura pedang terus memancar. Dalam sekejap, hampir 5.000 aura pedang muncul di lapangan. Yang terpenting aura pedang ini pada dasarnya terhubung dari awal. Satu demi satu, dan yang lebih penting lagi, pisau siluman malam masih belum berhenti. Melihat adegan ini, banyak orang menunjukkan kengerian di mata mereka. Warrior yang menyipitkan matanya dan berpikir, kotak pedang hitam muncul di belakangnya. Pikirannya bergerak, tak terhitung cahaya pedang keluar dari kotak pedang, kemudian bergegas menuju energi pedang itu. Di bawah berkah jiwa pedang 10 kali lipat warrior yang, kekuatan yang terkandung dalam pedang hitam pada saat ini sangat mengerikan. Pedang hitam keluar, dan ruang di atas seluruh kota kuno bergelombang seperti ombak, dan momentumnya sangat mengejutkan. Boom! Setelah pedang hitam bertabrakan dengan aura pedang, raungan memekakkan telinga yang tak terhitung meletus di seluruh kota kuno. Gelombang udara dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya aura pedang tergagap-gagap di sekitarnya. Beberapa pendekar hitam di dekatnya terciprat oleh energi pedang dan aura pedang ini jatuh dari langit.
Pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari warrior yang dan siluman malam. Tebasan hampa. Pada saat ini, suara siluman malam yang tajam dan menusuk tiba-tiba terdengar di lapangan. Kemudian, aura pedang langsung merobek ruang, bergerak menuju warrior yang dalam kecepatan yang sangat cepat. Aura pedang itu seperti sebilah pedang yang tajam ke dalam kulit, langsung merobek ruang terbuka celah ruang besar selebar puluhan meter. Warrior yang membalik pergelangan tangannya dan penggaris pedang muncul di tangannya. Kemudian kaki kanannya terbanting ke tanah runtuh, dan warrior yang memanfaatkan kekuatannya untuk melontarkan ke depan. Sambil memegang penggaris pedang di kedua tangannya, warrior yang berteriak, dan begitu saja, dia langsung bertemu dengan aura pedang siluman malam. Buff. Pedang warrior yang menebas dengan ganas di bagian atas aura pedang siluman malam, dan terdiam sesaat. Kemudian, di mata semua orang yang ketakutan, tangan warrior yang tiba-tiba berubah menjadi sepasang cakar naga emas. Warrior yang membanting lagi dan pedang itu langsung membelah aura pedang siluman malam, memotongnya, dan pada akhirnya dia datang tepat di depan siluman malam. Wajah siluman malam berubah drastis, sebelum sempat menghindar, dia menyapa warrior yang dengan pisau pendek di tangannya. Buff. Dengan suara keras, kaki siluman malam sedikit menekuk, dan seluruh tanah bergetar hebat di bawah kakinya, kemudian retakan yang tak terhitung jumlahnya terisi. Ketika kecepatan pisaumu bukan ancaman bagiku, ternyata kamu bukan apa-apanya. Melihat ke bawah pada siluman malam, warrior yang menunjukkan cibiran di wajahnya, dan dia membanting tangannya lagi. Ada suara keras lainnya. Kemudian warrior yang dan siluman malam itu tenggelam langsung ke tanah. Tang. Di bawah tanah, ada suara benturan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Pendekar hitam kota kuno, kerajaan Dinghan, dan kota kuno semua berhenti, dan mata semua orang tertuju pada lubang. Karena semua orang tahu bahwa sebelum para supermaster di atas kekosongan mengakhiri pertempuran mereka, pertempuran di bawah tanah terkait dengan hidup dan mati mereka. Jika siluman malam menang, tidak ada keraguan bahwa kota kuno akan hancur dalam sekejap, dan semua orang yang melawan di kota kuno akan musnah. Dan jika warrior yang menang, maka seperti yang dikatakan warrior yang sebelumnya, semua yang bukan pendekar hitam wilayah selatan, bahkan jika tidak semua, setidaknya setengahnya akan mati di sini. Karena itu, mereka semua berhenti berkelahi, karena bukan diri mereka sendiri yang menentukan hidup dan mati mereka, tetapi dua orang di bawah ini. Wajah para wanita seperti Vero Ding juga penuh dengan martabat dan kekhawatiran. Meskipun tampaknya warrior yang lebih unggul sebelumnya, siapa yang tahu bahwa siluman malam tidak memiliki langkah lain. Yang paling diperlukan bagi orang-orang di tanah suci ini adalah segala macam keterampilan dao dan senjata hitam yang kuat, bahkan misteri-misteri yang dahsyat dan metode rahasia. Oleh karena itu, meskipun para wanita memiliki kepercayaan pada warrior yang, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Boom. Tiba-tiba, ada suara keras dari tanah, kemudian seluruh tanah mulai runtuh, dan dalam waktu singkat, tanah yang panjang dan lebarnya hampir 1000 kaki di bawah kota kuno runtuh. Buff. Bayangan seseorang terbang keluar dari tanah. Siluman malam. Julian Luo dan yang lainnya sangat gembira. Vero Ding dan wajah wanita lain langsung pucat. Bersambung.